Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafruddin Makmun. Saya di sini akan membahas materi tentang vektor. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja visi. あなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りで恋は過ぎる消えていく Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafruddin Makmun. Saya dari 12 IPA 1. Di sini saya akan membahas materi tentang vektor. Saya sudah menyiapkan beberapa materi, mulai dari pengertian vektor, operasi vektor, dan latihan soal. Sebelum kita membahas jauh materi vektor, mari kita lihat sejarah munculnya vektor. Josiah Willard Gibbs adalah seorang ilmuwan yang pertama kali memberikan gagasan mengenai vektor. Pada abad 18, Josiah Willard Gibbs dilahirkan di New Haven, Connecticut, Amerika pada tanggal 11 Februari 1839. Josiah Willard Gibbs bersekolah di Hopkins School hingga sebuah pencapaian yang luar biasa terjadi. Pada tahun 854, di mana ia baru menginjak usia 15 tahun, telah berhasil masuk ke Universitas of Yale. Vektor muncul dalam dua dasawarsa pada abad ke-19 dengan gambaran geometris dari bilangan kompleks. Caspar Wessel, Jean Robert Argand, Carl Friedrich Gauss menyatakan bahwa bilangan kompleks berfungsi sebagai titik dalam bidang dua dimensi, yaitu sebagai vektor dua dimensi dan tiga dimensi. Matematikawan dan ilmuwan bekerja sama lalu menerapkan bilangan-bilangan baru dalam berbagai cara. Sudah cukup itu saja sejarah singkat tentang vektor. Mari kita bahas materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian vektor. Mendengar istilah vektor, mungkin kamu akan berpikir bahwa kita akan membahas mengenai vektor pada mata pelajaran fisika. Vektor yang akan kita bahas kali ini adalah vektor matematika. Sebenarnya, pembahasan mengenai vektor dalam fisika sangat berhubungan dengan vektor matematika. Seperti yang kamu ketahui, vektor dalam fisika merupakan salah satu dari dua jenis besaran selain besaran skalar. Jika besaran skalar hanya memiliki nilai saja, vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh dari besaran skalar adalah panjang, luas, volume, suhu, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari vektor yaitu kecepatan, percepatan, medan magnetik, dan lain sebagainya. Sekarang kita pelajari bersama materi vektor matematika. Kita mulai dari pengertian vektor hingga contoh soalnya. Definisi dari vektor sendiri adalah ruas garis berarah. Maka bentuk dari vektor bisa kamu lihat pada gambar vektor berikut ini. Setelah kalian amati gambar vektor tersebut, kedua vektor tersebut mempunyai panjang vektor dan arah yang sama meskipun letaknya berbeda. Kita lanjut, karena vektor merupakan salah satu bagian dari geometri, berarti vektor dapat digambarkan pada sebuah bidang R2 atau sebuah ruang R3. Kalau vektor berada pada bidang, maka akan dinyatakan dalam dua sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan vektor yang berada pada ruang R3 akan dinyatakan dalam tiga sumbu koordinat, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Untuk vektor sendiri mempunyai 4 jenis. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung ke materi. Yang pertama, vektor 0. Vektor 0 merupakan vektor yang memiliki panjang 0 dan tidak memiliki arah vektor yang jelas. Vektor ini berbeda dengan vektor lain, di mana vektor ini tidak dapat dinormalisasi. Yang kedua, vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang ujungnya berada di suatu titik koordinat tertentu dengan pangkal berada di titik koordinat 0,0. Sedangkan letak titik ujungnya berada di satu titik tertentu selain titik 0. Vektor posisi biasanya memuat vektor satuan I dan J. Yang ketiga, vektor satuan. Vektor satuan merupakan vektor yang panjangnya satu satuan. Biasanya vektor satuan hanya digunakan untuk menunjukkan arah. Suatu vektor dengan panjang sembarang dapat dibagi oleh panjang untuk mendapatkan vektor satuan. Hal ini dikenal sebagai normalisasi suatu vektor.
Vektor satuan juga dilambangkan dengan sebuah topi di atas huruf A kecil. Yang keempat atau yang terakhir, vektor basis. Vektor basis merupakan suatu vektor yang panjangnya satu satuan, tetapi searah dengan sumbu koordinat. Di sini saya akan membahas materi vektor yang 3 dimensi dan 2 dimensi. Untuk penulisan yang 3 dimensi, langsung saja ditulis 2 min 1 plus 3. Dan untuk yang 2 dimensi, kan di sini tidak ada J, langsung tulis saja A sama dengan 3 min 1. Vektor dimensi 3 ini atau 2 dimensi ini sama halnya dengan istilah IJK atau XYZ. Baik, untuk menambah durasi waktu tugas saya akan memberikan kalian sebuah soal atau 2 soal 2 dimensi dan 3 dimensi. Soalnya sangat gampang, saya kasih waktu Anda 30 detik untuk menjawabnya. Terima kasih sudah membantu saya menambah durasi. Untuk sekarang mari kita bahas bersama-sama. Untuk dimensi 3 itu A sama dengan 4 min 2 plus 1. Dan untuk dimensi 2 itu sama dengan 5 min 2. Baik, hanya itu saja dimensi 2 dan dimensi 3 dari saya. Untuk materi selanjutnya mari kita bahas operasi vektor. Operasi pertama yaitu tentang penjumlahan. Penjumlahan di sini menjumlahkan koordinat dengan koordinat. Misalnya I ditambah I atau J ditambah J dan K ditambah K, dan menjadi 3 ditambah 6 min 5 ditambah 7 dan min 1 ditambah min 2. Dan hasilnya 9, 2 dan min 3. Untuk pengurangan sendiri itu caranya sama dengan penjumlahan yang tadi, tapi yang di sini itu dikurangin bukan dijumlahin. Yang ketiga adalah dot. Dot ini sama halnya dengan perkalian. Caranya juga sama dengan yang tadi, tapi setelah dikali harus dihitung lagi sampai ketemu hasilnya. Hasil perkaliannya yaitu 18 min 35 plus 2. Hasilnya adalah min 15. Untuk yang terakhir adalah cross. Cross sendiri adalah perkalian, bukan pembagian. Cara mudahnya yaitu kalian harus membuat garis IJK IJ seperti ini. Setelah kalian membuat garis IJK IJ, tarik miring garis IJK ke bawah atau ke atas terserah, lalu kali. Min 5 dikali min 2, min 1 dikali 6, 3 dikali 7 sama dengan 10i plus min 6j plus 21k, dikurangi, terus tarik garis miring IJK lagi secara berlawanan, lalu dikali. Hasilnya yaitu min 30k, min 7i, min 6j, lalu kemudian dikurangkan. Caranya menggunakan operasi pengurangan yang tadi, yaitu 10i dikurang min 7i sama dengan 17i, min 6j dikurang min 6j sama dengan kosong, atau gak usah ditulis tidak apa-apa. 21k min 30k sama dengan 51k, jadi hasilnya sama dengan 17i plus 51k.
Untuk selanjutnya saya di sini akan memberikan kalian soal. Pada masing-masing soal saya akan memberi waktu beberapa detik untuk mengerjakannya. Soal yang pertama, diketahui vektor A sama dengan 4i min 1j min 6k. Vektor B sama dengan 5i plus 2j min 3k. Berapakah jika vektor A cross vektor B? Saya kasih waktu 1 menit untuk menjawabnya. Baik, di sini kita akan membahasnya bersama-sama. Dengan menggunakan cara cross yang tadi, maka di sini min 1 dikali min 3, min 6 dikali 5, 4 dikali 2 menjadi 3i min 30j plus 8k. Dan untuk yang selanjutnya, min 1 dikali 5, min 6 dikali 2, 4 dikali min 3 menjadi min 5k, min 12i, dan min 12j. Kemudian masing-masing hasil dikurangi. 3i dikurangi min 12i menjadi 15i. Min 30j dikurangi min 12j menjadi min 18j. 8k dikurangi min 5k menjadi 13k. Untuk soal berikutnya diketahui vektor A sama dengan 4i min Untuk soal berikutnya diketahui vektor A sama dengan 4i min 1j min 6k. Vektor B sama dengan 5i plus 2j min 3k. Berapakah jika A dot B? Saya beri waktu kalian 1 menit untuk menjawabnya. Mari langsung saja kita membahasnya. A dot B sama dengan 4 kali 5 min 1 dikali 2 min 6 dikali min 3 sama dengan 20 dikurangi 2 plus 18 sama dengan 36. Soal berikutnya diketahui vektor A sama dengan 3i min 7j plus 5k. Vektor B sama dengan 9i plus 6j min k. Berapakah jika A plus B? Di sini saya akan memberikan waktu 30 detik untuk menjawabnya. Mari kita bahas. A plus B sama dengan 3 ditambah 9 sama dengan 12 min 7 ditambah 6 sama dengan min 1, 5 ditambah min 1 sama dengan 4.
Untuk soal yang terakhir itu soalnya sama, tapi di sini itu pengurangan. Berapakah jika A min B? Saya kasih waktu 30 detik untuk menjawabnya. Mari kita bahas. A min B sama dengan 3 dikurangi 9 min 7 dikurangi 6, 5 dikurangi min 1 sama dengan 6 min 13 dan 6. Baik, itu saja pembahasan dari saya. Selebihnya jika ada salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai jumpa.